Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5 dan 6 yang terakhir ini. Dari tema 2 subtema 4. Menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Ya, banyak. Kita menggunakan pensil, menggunakan potlot, menggunakan apa sajalah pokoknya. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam. Kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya, lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Wih, kulo nek do rekreasi nek Karangjae misalnya, itu ada hal-hal yang harus kamu lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Contoh, hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Membuang sampah di tempat sampah. Kowe nek buang sampah aja sak penakmu ya, harus dibuang di tempat sampah. Kemudian menjaga kebersihan tempat wisata. Loh ya, kudune menjaga kebersihan. Ora entuk pipis nek nggone sembarang tempat, harus di toilet. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Sing ora oleh iku apa? Satu, menginjak rumput dan memetik tanaman. Salah ada misalnya seperti di Jolong itu kan tanamannya banyak. Enggak boleh kamu langsung petik. Terus di alun-alun padi itu ada rumputnya, enggak boleh kamu injak-injak. Di situ ditulisi dilarang menginjak rumput. Nah, ya. Berarti tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Ya, kamu nggak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Harus di tempat sampah. Menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. Kalau tadi di tempat wisata, sekarang di rumah. Kalau di rumah itu yang harus dilakukan apa? Satu, menjaga kebersihan kamar. Kamarmu dhewe diresiki ya. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah. Membantu ibu. Dan hal yang tidak boleh dilakukan di rumah apa yang tidak boleh? Tidur sampai larut malam. Loh, bocah cilik turune sampai jam 12 lagi turu. Wah, itu enggak boleh ya. Terlalu larut malam. Kalau anak-anak tidurnya jam 9 ya. Jam 9, nggak boleh begadang. Nanti karipan kok sekolahnya ngantuk. Kayak monyet ngantuk. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Walaupun di rumah sendiri, nggak boleh buang sampah di sembarang tempat. Harus dibuang di tempat sampah yang telah disediakan oleh ayah atau ibu. Kita lanjutkan pembelajaran yang ke-6, terakhir ini. Mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi atau kabar atau berita. Tanyakanlah pada gurumu atau diskusikan dengan temanmu jika menemui kata sulit. Setelah mengetahui makna kata, kamu bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Misalnya kata menyapa, kamu nggak paham, menyapa itu apa lah? Tanyakan sama temanmu, menyapa itu artinya apa? Nanti kalau temanmu nggak bisa jawab, tanya sama Pak Guru. Pak, menyapa itu artinya apa? Oh, menyapa itu artinya memanggil. Nah, setelah kamu tahu, baru kamu membuat kalimat. Nah, menyapa dengan kata menyapa. Kemarin sore aku menyapa temanku yang sedang naik sepeda, misalkan. Lanjut, menyebutkan manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata.
Jadi mematuhi aturan itu ada manfaat dan ada manfaat dan tidak manfaat. Oke, yang pertama adalah manfaatnya mematuhi aturan di tempat wisata. Manfaatnya apa? Satu, antrian pengunjung menjadi teratur. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Lah manfaat tidak mematuhi atau resiko lah. Akibat tidak mematuhi aturan. Akibatnya apa? Tempat wisata tidak teratur saat mengantre karena aku nggak mau tertib. Akhirnya ya kacau, tidak teratur. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman. Karena itu tadi, kamu suka membuang sampah di sembarang tempat, akhirnya ya jadi kotor. Orang yang datang itu merasa tidak nyaman. Wah, ini kok kotor seperti ini ya. Akhirnya ya nggak jadi ke situ, balik lagi ya. Manfaat mematuhi aturan di rumah. Ya. Sekarang manfaat mematuhi aturan di rumah dan akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah rumah menjadi bersih dan nyaman, tidak kesulitan mencari benda, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Akibatnya, kalau tidak mematuhi aturan apa? Rumah menjadi tidak nyaman. Ucar-kacir rumahnya, berantakan, jadi tidak nyaman. Kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Barang-barangnya nggak dirapikan, maka ketika mencari suatu benda kesulitan. Guntingnya mang nek ndi yo guntingnya yo? Susah mencari. Sekarang menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dikerjakan berurutan dari kiri. Sama seperti perkalian kemarin. Atau seperti penjumlahan. 36 dibagi 4 dibagi 3. Yang kita kerjakan adalah 36 bagi 4 dulu. Nah ini. 36 bagi 4 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Ayo selesaikan pembagian berikut. Nah, kamu bagi ini. Siapa yang bisa? 42 dibagi 7 berapa? Nanti hasilnya dibagi 3. Baru ketemu. 80 dibagi 8 berapa? Baru dibagi 2. Hasilnya ini. 42 bagi 7 berapa? 6. 6 bagi 3 2 hasilnya. 80 bagi 8 berapa? 10. 10 bagi 2 5. Gitu ya. Oke. Demikian pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi